Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Vanderman Audio. Oke teman-teman, kali ini kita akan unboxing, review, dan cek sound speaker 12 in dari Sinar Baja, yaitu ACR 12880 MK3 Excellent. Nah, jadi seperti ini boxnya. Nah, kemudian kita buka biar kita tahu isinya apa. Jadi di sini saya agak grogi teman-teman, karena ini adalah video unboxing pertama saya. Jadi agak gelagapan gitu teman-teman. Harap maklum ya. Padahal saya sudah buka pakai cutter ya teman-teman, tapi kok masih kurang satset ya. Jadi ya gimana lagi, karena saya grogi ya. Nah, kemudian saat dibuka ini ternyata dusnya ada dua ya teman-teman. Nah, ini terus saya agak bingung bukanya bagaimana. Saya sampai garuk-garuk kepala. Nah, jadi saya coba buka dari atas ya teman-teman, karena apa ya, kayak kalau dilihat itu lebih bagus dari atas gitu kan ya teman-teman. Jadi urut begitu ya. Nah, tapi setelah saya mencoba kok kayaknya sulit banget ya teman-teman. Nah, ini jadi akhirnya mau tidak mau ini boxnya saya balik. Nah, kemudian setelah saya balik ini dengan pelan-pelan tapi pasti saya angkat dus luarnya, dan akhirnya bisa ya teman-teman. Nah, seperti ini. Tapi terbalik ya teman-teman dusnya, jadi ya kasih tuh estetik wis. Nah, jadi dus dalamnya itu seperti ini teman-teman. Kelihatannya lebih bagus ya teman-teman. Ya karena dusnya ada dua, jadi ya apa wis tak baleni neh sinematik. Oke, kita lanjutkan lagi untuk unboxingnya. Nah, ini dia baru the real unboxing ya teman-teman. Dan ketika dibuka kita langsung disambut dengan print-printan yang sangat bermanfaat ya teman-teman, yaitu spec sheet atau lembar spesifikasinya ya. Dan di baliknya juga ada skemanya juga. Dan ini ada lokasi showroom ya. Nah, kemudian selanjutnya ada kartu garansi dan servis ya teman-teman. Nah, ini kemudian di sini juga ada list spool dan recon kit ya, yang bisa didapatkan di dealer resmi ACR ya teman-teman. Bagi yang belum tahu di mana dealer resmi ACR, nah teman-teman bisa download aplikasi MySBE di Play Store, daftar, dan kemudian teman-teman bisa cari di lokasi toko ya teman-teman. Nah, di situ banyak pilihannya. Semoga saja toko favorit teman-teman ada di daftar itu ya. Kalau gak gitu, teman-teman bisa cari toko yang ada neon box ACR ya teman-teman. Nah, kemudian di belakangnya ini ada syarat garansi ya teman-teman. Nah, kemudian ini ada topi. Wah, wapi kira tulisannya Fabulous by ACR. Jadi karena saya ikut lomba konten, jadinya saya dapat merchandise dari Sinar Baja. Nah, ini cocok buat saya yang sama sekali tidak punya atribut sound ya. Maka dari itu saya sangat berterima kasih sudah diberi merchandise. Kemudian selanjutnya ini ada gasket ya teman-teman. Nah, ini sangat penting sekali untuk mencegah kebocoran, semacam solasi spon gitu ya. Nah, kemudian di sini ada set skrup ya teman-teman. Nah, ini jumlahnya ada 8. Nah, jadi teman-teman kalau mau pasang speakernya tidak perlu bingung-bingung mencari skrup ya teman-teman. Nah, kemudian ini saya coba
mau ambil speakernya. Nah ini saya bingung lagi teman-teman cara angkatnya bagaimana, dan akhirnya saya ambil cutter dan kita potong selasinya, ya langsung terbuka ya teman-teman. Nah akhirnya speakernya bisa diangkat ya teman-teman. Ya padahal cuma gitu aja, saya bingung ya teman-teman. Nah kemudian selanjutnya ini mau angkat speakernya, ini saya bingung lagi teman-teman, karena yang diangkat atau yang dipegang ini rangkanya apa magnetnya ya teman-teman. Nah karena saya bingung, akhirnya saya pegang magnet dan satunya lagi saya pegang rangka ya teman-teman. Akhirnya speakernya bisa diangkat, masih ada plastiknya ya teman-teman. Wah mantap ini. Nah kardusnya saya sisihkan dulu. Ini saya juga cari tempat ya, mau ditaruh di mana, soalnya kiri kanan belakang saya ini banyak barang-barang teman-teman, saking aneh gak ketok di kamera. Nah jadi kelihatannya seperti ini ya teman-teman speakernya. Nah visualnya ini mantap ya teman-teman. Masih baru, masih ada plastiknya. Magnetnya juga mantap ya teman-teman. Untuk desain stikernya saya juga suka, ini seri excellent. Oke teman-teman, untuk speakernya ini daunnya sudah coating ya. Kemudian rangkanya ini kalau saya nyebutnya ini pressed steel ya. Untuk terminal speakernya ini pakai model sekun, dan di magnetnya ada ventilasinya ya teman-teman. Nah jadi kalau beli speaker ini kita dapat banyak ya teman-teman, nggak cuma unit speakernya saja. Nah kemudian speaker ini ada fiturnya ya teman-teman. Yang pertama ada, nah ini daya magnetnya optimal karena desain motor sudah melewati pengukuran FEA ya teman-teman. Nah motor pada speaker itu adalah sistem penggerak. Nah jadi sistem penggerak pada speaker itu adalah magnet dan spool ya teman-teman. Nah jadi magnet dan spool ini sudah diukur melalui FEA. Nah FEA itu adalah jadi untuk motornya sendiri ini sudah didesain dengan sedemikian rupa sehingga dia bisa optimal ya teman-teman. Nah karena saya sering juga mendapati kalau sebuah speaker itu magnetnya tok gede tapi motornya biasa. Nah maka dari itu menurut saya ini adalah salah satu alasan mengapa kebanyakan speaker ACR itu irit power. Jadi dia itu efisiensinya itu tinggi. Jadi dia itu efisien sehingga dengan daya yang kecil suara yang dihasilkan itu sudah keras ya teman-teman. Nah jadi dia tidak boros power. Kemudian daunnya mantap ya teman-teman, karena sudah dilapisi dengan weather resistance. Jadi dia ini tahan cuaca. Nah maka dari itu dia cocok dipakai di outdoor maupun di indoor ya teman-teman. Kemudian untuk surroundnya ini modelnya double roll atau 2 gelombang, atau mungkin ada yang nyebut 2 garis ya. Nah ini mungkin banyak yang menganggap bahwa kalau 2 gelombang atau 2 garis itu karakternya ngesap. Tapi kalau menurut saya ini lebih ke low mid ya teman-teman. Nah, karena memang untuk karakter sebetulnya kalau menurut saya sendiri tidak ditentukan oleh surround. Nah kemudian untuk surroundnya ini sudah dilapisi dengan damping glue atau mungkin lem damping begitu ya. Jadi dia ini untuk suaranya bisa lebih smooth atau lebih halus begitu ya. Jadi dia bisa meredam suara yang kurang bagus ya teman-teman. Karena yang saya tahu untuk frekuensi rendah itu ditentukan oleh spek TS parameter, tapi untuk frekuensi mid itu lebih ditentukan oleh daun speakernya ya teman-teman. Nah kemudian di bagian atas magnetnya ini ada lubang. Nah ini lubang untuk
ventilasi spool ya teman-teman. Jadi speaker ini itu kompresinya minim ya. Nah, untuk kompresi di sini itu maksudnya adalah kompresi daya atau power compression. Nah, power compression itu terjadi kalau misalnya speaker itu dikeber dengan volume tinggi. Nah, itu kan kalau lama-kelamaan spool itu akan jadi panas ya teman-teman. Nah, panasnya ini itu dia menyebabkan rugi-rugi. Rugi-rugi di sini itu salah satunya adalah rugi efisiensi. Nah, karena efisiensinya turun, maka itu kalau volume ditambah, itu pertambahan suaranya atau pertambahan tingkat kekerasannya itu tidak terlalu besar ya teman-teman, karena efisiensinya sudah turun. Jadi speaker ini itu kuat di gaya los-losan atau geber-geberan, sehingga untuk miniatur atau horekan itu dia cocok ya teman-teman. Kemudian untuk spesifikasinya diameter 12 in atau 305 mili. Kemudian impedansinya 8 ohm. Kemudian nominal power handlingnya 250 watt. Untuk program powernya di 500 watt. Kemudian untuk frekuensinya 46 Hz sampai 5,5 kHz. Untuk sensitivitasnya ini tinggi ya teman-teman, 98 dB. Kemudian untuk spoolnya 60,5 mm diameternya. Kemudian untuk bahannya ini til. Nah, ini til ini kalau saya browsing itu serat fiber ya teman-teman. Nah, ini tahan panas ya. Nah, jadi ini bagus bahannya. Nah, untuk TS parameternya ini saya tidak yakin untuk menjelaskan semuanya karena nanti akan terlalu panjang. Tapi poin-poinnya yaitu Fs-nya 46 Hz, ini karakternya lebih ke low mid atau mid bass atau woofer begitu ya. Karena untuk karakter sub itu minimal di 40 atau di bawahnya, misal 35 Hz atau 37 Hz ya teman-teman. Kemudian untuk QTS nya di 0,4an. Nah, ini bagus teman-teman karena dia termasuk rendah, jadi respon bassnya bisa dibuat flat. Hal ini bisa diketahui di datasheet juga sebenarnya. Kemudian ada BL15 Tesla meter. Nah, ini adalah nilai kekuatan motor yang saya maksud tadi ya teman-teman. Intinya BL adalah nilai untuk menunjukkan seberapa kuat sebuah speaker menggerakkan dan menghentikan daun speakernya. Jadi istilahnya dia punya cukup tenaga untuk mengendalikan pergerakan daun speakernya ya teman-teman. Nilai BL dipengaruhi dua komponen, yaitu magnet dan spool ya teman-teman. Jadi speaker dengan magnet besar atau di double-double belum tentu memiliki sistem motor yang kuat kalau konstruksi spoolnya tidak memadai ya teman-teman. Akan tetapi nilai BL sendiri kadang kurang akurat untuk digunakan sebagai indikator bahwa suatu speaker memiliki daya motor yang kuat, karena nilai BL itu berdiri sendiri ya teman-teman. Dia tidak dipengaruhi hal lain. Jadi untuk lebih akurat kita bisa lihat dari nilai QTS-nya ya teman-teman. Karena kalau QTS itu nilai keseluruhan speaker, jadi bisa lebih akurat begitu ya. Nah, jadi kalau nilai QTS-nya rendah itu berarti fix daya motornya besar ya teman-teman. Seperti nilai 0,42 di speaker ACR 12880 ini. Nah, itu makanya kenapa responnya bisa flat, itu karena dia memang mampu mengendalikan gerak daun speaker dengan baik. Dan kemudian ada parameter Xmax. Nah, ini adalah gerak maksimum linier daun speaker. Nah, gerak linier ya teman-teman. Jadi, apakah bisa speaker bergerak melewati batas Xmax? Jawabannya bisa. Tapi gerak daunnya sudah tidak linear lagi. Maksudnya geraknya tidak mutlak ke atas dan ke bawah ya teman-teman.
Jadi kayak ada nyerong-nyerongnya atau mungkin kurang beraturan begitu ya, dan suaranya itu jadi pecah atau terdistorsi ya teman-teman. Maka dari itu misal ada speaker suara bassnya pecah padahal powernya mumpuni, nah itu bisa juga disebabkan dari speaker yang bergerak melewati nilai X-max nya ya teman-teman. Jadi nilai X-max itu makin besar makin bagus ya, karena speakernya bisa digaspol dengan aman dan tidak pecah suaranya. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui speaker ini cocok di box apa, kita bisa cek dengan mencari nilai EBB. Untuk mencarinya kita bisa bagi nilai FS dengan QTS yang hasilnya 107,9. Nah jadi dia cocok di box vented atau box dengan lubang angin ya teman-teman. Tapi kalau di atas 100 itu menurut saya dia bisa cocok di banyak jenis box, tidak hanya box vented saja ya teman-teman. Dan untuk desain boxnya sendiri, karena berhubung saya tidak punya Twitter, karena saya pikir speaker ini bagus untuk two way, jadi speaker ini akan saya buat subwoofer saja ya teman-teman. Dan kali ini saya coba memaksimalkan dua hal dari speaker ini, yaitu respon frekuensi yang halus dan respon flat dari QTS 0,4an ya teman-teman, atau mungkin 0,42 kalau ingin lebih tepatnya. Oke, boxnya seperti ini teman-teman. Box ini saya kasih nama Safna Sub 12. Box ini jenisnya bass reflect atau direct, dan box ini istimewa teman-teman, karena box ini saya setting pakai alignment SBB 4 atau Super Boombox orde keempat yang memiliki akurasi suara tertinggi dan paling gesit daripada alignment yang lain ya teman-teman. Untuk responnya kira-kira seperti ini. Nah, kita bisa lihat responnya flat ya, jangan nyeneng noise, sangat bagus untuk dilihat ya teman-teman. Dan kemudian untuk nilai F3 nya itu di 50 Hz dan F6 atau minus 6 dB nya itu di 40 Hz. Loh, kurang api apa neh iki, CR loh iki. Maka dari itu saya coba pakai box ini ya teman-teman, dan untuk skemanya nanti saya share di video. Untuk impedansinya sendiri sudah saya ukur dan hasilnya seperti ini. Loh, kurang jos ya oneh iki. Kita bisa lihat tuningnya di sekitar 45 Hz ya teman-teman. Sebetulnya skema yang disediakan di datasheet itu alignmentnya mirip SBB 4, tapi kalau saya hitung sendiri itu hasilnya ketemu volume box sekitar 65 liter dan tuning 45 Hz. Jadi cukup berbeda dari datasheet ya, tapi itu tidak masalah bagi saya. Oke teman-teman, kali ini kita akan cek sound. Loh, lek masang speaker lo kapan? Kok iso moro-moro cek sound iku loyo? Pose hari iki? Alam boys karepmu. Nah sebelum kita pasang speakernya, nah ini boxnya kita bersihkan dulu pakai vakum aja ya teman-teman biar lebih enak. Karena ya biasalah yang namanya pengerjaan triplek ya pastinya di situ banyak debu-debu ya teman-teman, terutama debu-debu dari pemotongan tripleknya. Nah itu seperti di bagian pojok sini ya teman-teman. Nah ini banyak sekali debunya, di dalam itu juga banyak. Nah ini saya enggak suka ya teman-teman kalau boxnya dipegang terus di tangan itu kayak nempel. Oke, langsung saja kita sedot. Nah seperti ini dijamin mantap teman-teman, boxnya tanpa debu. Waduh, alah. Nah terutama di bagian pengamplasannya ini. Nah ini yang di bagian sudut-sudut kecil tadi teman-teman, kita sedot semuanya. Nah di dalam juga ini karena juga banyak ya teman-teman, terutama di pojok-pojoknya itu. Lah ini kesel teman-teman karena tangan kiri pegang HP terus tangan kanan ini pegang alatnya ini aja sudah berat ya teman-teman, jadi waduh pogel.
Oke, kemudian kita coba pasang speakernya dan alhamdulillah lubangnya pas ya teman-teman. Nah, jadi kita lanjutkan untuk Alah, lho wis ketok pas ngono sik kate diutek-utek maneh ya Allah, jan ruwet tok aku iki jan. Nah, saya pakai paku untuk ngemal lubang bautnya ya teman-teman. Nah, ini kemudian saya lubangi dulu pakai bor ya teman-teman. Nah, ini saya bukan tukang, tapi kalau masang baut ini menurut saya yang benar itu dilubangi dulu ya teman-teman. Nah, ini saya lubangi pakai mata bor 3 mili ya teman-teman. Dan setelah pengeboran debunya malah muncul lagi ya teman-teman. Nah, di dalam juga ada. Ya karena saya orangnya suka bersih, akhirnya saya sedot lagi ya teman-teman. Nah, seperti ini mantap kan hasilnya. No debu-debu ya teman-teman. Di dalam juga sama, saya sedot semuanya karena kayak gerisik gitu saya. Nah, ini saya pakai baut yang disertakan di dus ya teman-teman. Nah, kita pasang sekrupnya dan juga untuk membuat jalan buat jerat dari sekrupnya ya teman-teman. Nah, dan setelah 2 sekrup ternyata melelahkan ya teman-teman. Jadi akhirnya kita pakai bor saja. Nah, alah opo meneh iki. Nah, oke, kita coba lagi. Semoga saja lancar. Nah, ternyata mantap ya teman-teman. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk gasketnya kita pasang juga. Saya kalau pasang gasket itu di speakernya ya teman-teman, bukan di boxnya. Karena kalau menurut saya kalau speakernya mau dipindah di box lain itu nanti tidak perlu pasang gasket lagi ya teman-teman. Nah, kalau saya seperti itu. Selanjutnya kita pasang lagi di boxnya ya teman-teman. Nah, dan akhirnya siap dicek sound. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kali ini kita akan cek sound teman-teman. Untuk setupnya seperti ini. Nah, ini subnya yang kemarin. Kemudian untuk inputnya ini dari laptop ya teman-teman. Kemudian masuk ke mixer. Nah, ini pokoknya mixer gitu ya. Kemudian ini pakai power SOCL 504 menggunakan trafo 10 ampere 32 volt ya teman-teman. Oh ya teman-teman, karena saya tidak punya crossover ya, jadi nanti cek soundnya 2 kali, satu lagu itu 2 kali. Untuk yang pertama itu flat begini ya. Nah, begini. Kemudian yang kedua ini nanti saya tutup, treble-nya saya tutup, kemudian middle-nya ini saya sisakan di jam 10 kayaknya teman-teman ya. Ya, seginian lah pokoknya. Oke, jadi begitu teman-teman.
Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.
Dan yang terakhir untuk menguji akurasi dari subwoofer ini. Nah, di sini ada player bass teman-teman. Nah, ini. Nanti kita coba pakai gitar bass. Nanti bassnya masuk sini dulu, baru ke mixer ya teman-teman. Ya, walaupun biasanya ada teman-teman langsung ke mixer, bassnya langsung ke mixer. Walaupun jack AK-nya, walaupun sama-sama jack AK ini, tapi tidak kalau menurut saya tidak bagus ya teman-teman. Jadi lebih baik kita masuk ke sini dulu ya teman-teman. Bassnya ya apa masih mang suara nih? Cocok kah? Enak? Ya oke lah. Oke ya? Oke. Oke. Oke teman-teman, untuk kesimpulannya tadi dari cek sound subwoofer ini hasilnya enak teman-teman. Bassnya detail, jelas, dut kendang juga enak menurut saya. Kemudian dipakai gitar bass pun juga enak teman-teman, karena yang sebelumnya pernah ngetes gitar bass tapi ndak pakai speaker ini, ndak pakai box ini juga, itu katanya ndak enak teman-teman. Maksudnya terlalu apa ya, bassnya itu terlalu over lah istilahnya begitu, jadi tidak jelas ya. Jadi speaker ini dibuat untuk live musik kecil-kecilan, ini cocok teman-teman. Sama apa ya, dibuat sub monitor ya, monitor kecil-kecilan itu juga cocok. Kemudian untuk miniatur balap itu juga cocok teman-teman, tapi boxnya jangan yang ini, boxnya yang lain ya teman-teman, yang balap-balap begitu. Dibuat balapan juga mampu teman-teman. Dan juga misal boxnya sudah pakai balap, kemudian dipakai balapan, kemudian teman-teman itu pas balapan itu luput dan sehingga menyebabkan speakernya rusak. Nah ini tenang saja teman-teman, karena speakernya bisa disepul ulang dengan sepul orinya ya teman-teman. Nah sepul orinya bisa didapatkan di dealer ACR terdekat ya, atau kalau nggak gitu speakernya bisa diservis di pabrik Sinar Baja ya teman-teman.
speaker yang diservis di pabrik ini sangat saya rekomendasikan teman-teman, karena untuk analisis speaker dari sinar baja itu menggunakan klipel. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu klipel bisa browsing saja. Jadi intinya adalah serangkaian tes speaker yang hasilnya diakui secara internasional ya teman-teman. Nah, maka dari itu produk sinar baja ini produk lokal tapi kualitasnya tidak main-main ya teman-teman. Dan juga untuk spek yang ditulis pun itu juga tidak ngawur ya, karena sudah melewati tes yang begitu akurat ya teman-teman. Jadi kalau sudah diservis speakernya nanti bisa kembali seperti baru ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh mas, ono sing goreng iki lho. Oh iya, saya lali.